teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Agayoni. Kali ini kita akan ngobrol dengan sosok inspiratif, anak gunung, tapi melaut dan berhasil keliling dunia. Kita akan berbincang lebih lanjut nantinya bagaimana beliau berhasil keliling dunia dan tentu banyak pelajaran yang akan di-share ke kita. Ya langsung saja kita ngobrol bersama Bang Fitra. Assalamualaikum Bang Fitra. Waalaikumsalam Bang Yusradi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Ya ini lagi di mana posisinya? Ini menarik soalnya latarnya. Ada perpustakaan nasional. Ya, baik. Sebenarnya saya lagi di kantor, tapi saya memang setiap Zoom memakai latar belakang apa yang saya hobi gitu ya, siapa kebiasaan saya sehari-hari. Memang ini nggak lepas ya dari kehidupan saya dari kecil ya. Jadi saya hobi sekali ke mengunjungi perpustakaan gitu ya, baik dulu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi setiap Zoom Bang Yusradi saya selalu memakai latar belakang ini perpustakaan ini. Gitu ya. Ya, jadi ini berkunjung ke perpustakaan. Tentu suka baca. Alhamdulillah. Dan eh, saya pikir kebiasaan membaca ini tentu tidak terlepas dari orang tua biasanya. Ya, Jadi orang tua menunjukkan dan eh, menerapkan ketauladanan tadi ke anaknya untuk membaca. Ini orang tua sendiri memang suka baca. Alhamdulillah orang tua kebetulan seorang tenaga pengajar di kampung Takengon Bener Meriah Bang Yusradi ya. Dia itu orangnya guru matematika. Jadi sudah Hmm. almarhum, di samping guru matematika, almarhum suka membaca majalah-majalah pertanian. Nah, dari situ dia menulis, mereview. Jadi banyak sekali yang dia tulis dari narasumber dulu apa ya, saya lupa nama majalah pertanian itu ya. Itu sampai numpuk tuh di rumah itu tuh, peninggalan almarhum itu. Jadi Ya, terinspirasi ke saya gitu Bang Yusradi ya. ya, ya karena Bapak suka baca, kemudian media bacanya juga ada, buku, fasilitas ada, yang kemudian Bang Fitra melihat sosok Bapak sebagai role model, yang itu kemudian menjadikan Bang Fitra juga suka baca dan sampai sekarang bahkan sampai keluar negeri. Amin. Iya, tadi Ya, disebutkan kampung Takengon Bener Meriah. Ini persisnya di mana? kebetulan saya itu lahir di kampung Puja Mulia Pondok Baru, tadi tepatnya di samping sebelah utara masjid ya masjid besar Bener Meriah itu. Jadi Kampung Purwosari itu ya sekarang ya Kampung Purwosari. Jadi Ya, masih di Bener Meriah ya. oke. Dan ini seperti saya sampaikan di awal, ini kan Bang Fitra ini melaut, ya secara backgroundnya anak gunung. Tentu ini agak kontradiktif ya. Anak-anak gunung ya mestinya nggak melaut ya, secara fitrahnya begitu. Nah, ini bisa diceritakan ke teman-teman yang menonton podcast kita ini bagaimana awalnya ini sampai Bang Fitrah ini melaut dan berhasil keliling dunia. Hmm, baik Bang Yusradi. Jadi sebenarnya emang orang bingung kan. Ini bukan hanya mungkin Bang Yusradi aja bingung. Ini anak gunung kok hobinya ngelaut. Kan itu jauh sekali ya. Tadi gini, ada inspirasi dari saya sejak kecil. Mungkin Bang Yusradi pernah dengar di Pondok Gajah itu ada pabrik kopi ya, Mountain Coffee Gayo ya kalau nggak salah namanya ya. Itu kan di era tahun 80-an itu Bang Yusrad ya. Ada orang Belanda. Nah, orang Belanda ini kebetulan bawa anak gitu kan. Anaknya mungkin usianya saat ini seperti saya ya usianya anak itu. Saya lupa kala itu nanya anak siapa namanya gitu kan. Tapi yang jelas itu adalah bapaknya saya tahu, itu Mister Josh kalau nggak salah ya. Mister Josh itu bawa keluarga. Jadi orang tua saya ini kan hobi menelusuri tanaman kopi.
Nah, di situ orang tua dulu suka ngajak saya, Fitra, ayo, katanya, kemana Pak? Ke Pondok Gajah. Bapak mau pelatihan cara pembibitan kopi. Nah, di situ saya lihat, ini orang Belanda aja kok bisa ke kampung saya. Nah, dari situ saya timbul inisiatif, wah, saya nggak pernah nggak ngomong ke orang tua, tapi saya di hati saya suatu saat saya akan pergi nih ke Belanda. Nah, tapi kan pertanyaan besarnya adalah kalau pakai uang orang tua ya nggak mungkin ya kan. Kita orang tua kita hanya pegawai kecil gitu kan, hanya petani kopi. Nah di situ saya SMP saya berpikir kalau mau keluar itu saya harus belajar dulu apa yang harus saya belajar dan caranya bagaimana. Ya Allah memberikan apa ya membuka pikiran saya saat itu saya lihat di televisi, wah ini kapal ini lintasannya seluruh dunia, seluruh negara. Nah dari situ saya berpikir, saya akan kerja di kapal, tapi belum tahu nih apa persyaratannya karena saya masih SMP pada saat itu ya kan. Nah setelah tamat SMP, saya masuk ke STM Biren ya, yang kebetulan Pak Dermawan ya masih guru saya sebenarnya Pak Dermawan itu tuh ya Dermawan nama Diko itu dia itu dulu masih kalau nggak salah honor ya dulu ya tamat dari Padang ke Medan Bapak itu ya itu saya ketemu dia di STM saya ngambil teknik mesin ya dan itu kan nah di STM itu saya terbuka Bang Yusra saya tahu bahwa mau keliling dunia tanpa mengeluarkan uang bahkan menghasilkan uang saya harus ikut belajar. Nah, setelah tamat STM, saya masuk ke Jakarta. Yang anehnya saya tidak mengambil jurusan perkapalan. Nah, saat itu karena orang tua almarhum, oh kamu jangan kerja di kapal. Padahal keinginan saya itu kerja di kapal kan gitu kan. Saya ngambil teknik industri di Universitas Dharma Persada. Ya, tahun 91 saya mendaftar, 96 saya selesai agak terlambat ya saat itu. Kemudian ini pikiran saya ini saya ingin keliling dunia saya itu sudah bergejolak gitu mana ya caranya keliling dunia ya saya harus tahu negara-negara luar itu bagaimana kulturnya segala macamnya kemudian saya ngambil kursus-kursus singkat ya seperti di Pertamina Training Center cara-cara belajar persiapan belajar itu prepare-nya itu lama juga Bang Yusran ya lama karena basic saya bukan seorang pelayar kan gitu kan tapi keinginan saya yang kuat itu mengalahkan semuanya. Gitu kan. Mengalahkan hambatan-hambatan yang ada di saya. Gitu kan. Saya masuk kursus LIA, IC, ya. Walaupun nggak bagus-bagus banget bahasa Inggrisnya, tapi waktu dites TOEFL sama perusahaan luar itu, alhamdulillah mencukupi lah untuk komunikasinya. Gitu kan. Nah, sejak itu saya belayar, pertama pelayarannya Singapura, Bangkok. Nah itu anak gunung baru keluar negeri nih ya kan ke masuk Jakarta aja kita masih bingung lah kala itu ya kan. Ini tiba-tiba ada rezeki, ah dapat chance ini ya, yang peluang. Itu pertama sekali ke luar negeri. Betul. Nah, itu ini sejarah pertama ini agak-agak unik ya Bang Yusradi saya Iya, iya, iya. ya kan. Ini sebenarnya kalau saya mengingat itu ketawa sendiri gitu kan, tapi sedih ya kan. Iya, ya. Karena kita yang seperti Bang Yusradi katakan itu kan dari gunung kita ini kan. Jakarta aja kita masih ini ya kan terus tiba-tiba wah dapat can ini kan alhamdulillah Allah buka rezeki dengan perusahaan Jepang kebetulan si Kayum interview oke lah diterima saya belayar lah Bang Yusra full kontainer Masya Allah saya itu pertama kali melihat kapalnya aja merinding ini kapal apa gunung karena kita tahunya kapal di Laut Tawar itu kan ya perahu-perahu kecil gitu ya kan ya kan? Wah, ini gunung apa kapal ini ya kan? Itu karena kapal itu nggak masuk Indonesia. Nah, ini yang lucunya. Saya hanya dikasih paspor, tiket, eh, kamu harus terbang ke Singapura. Masya Allah. Ini saya belum tahu nih bagaimana bandara nanti di bandara bagaimana ya kan? Karena saat ke Jakarta pun kita naik PMTO dulunya ya kan, belum pernah ngalamin naik pesawat kan gitu kan. Oh,
tantangan besar lagi nih, cuman karena keinginan yang kuat. Dan itu lagi-lagi itu pertama kali naik pesawat. Betul, itu ini makanya saya bilang lucunya di sini ini kan, tapi saya sedih kan. Iya, iya. Begitu dikasih di sisi part 4 katanya kan, di sisi tiket, you must be going to Singapura. Waduh, saya bilang saya harus ke Singapura. Ya, hati saya kan, ini berangkatlah saya ke bandara. Sampai bandara check in, check in, check in, check in, check in. Oke, karena di Indonesia di bandara kita kan masih bisa ngomong bahasa Indonesia yang ini ya kan, karena waktu saat itu saya belajar bahasa Inggris saya belum begitu bagus ya kan, karena jarang praktis lah segala macam. Nah, terbang ke Singapura, mendaratlah di bandara Singapura. Wah, saya bingung. Wah, itu bingung saya. Ini nanti siapa yang jemput, ya kan? Saya mau kemana? Kan gini, ya kan? Nah, kan? Nah, ternyata memang kita kan namanya belum pada pengalaman sama sekali. Ternyata agent itu sudah memasang nama kita, gitu kan? Nama kita di bendera begini nih. Oh, Mister Fitra, kapalnya apa, misalnya gitu kan? Oh, iya, 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 iya. Nah, di situ tenang saya, Pak. Bang Wisnu tadi. Lega. Iya. Ya. Saya temuin, oh, dia bilang, saya izin kamu, kamu nggak usah khawatir, kita ke kantor dulu, banyak dokumen-dokumen yang sudah tanganin. Nah, setelah itu, saudara Fitra akan saya antar ke kapal. Nah, ini lucunya ini, Bang. Kita kan belum pernah naik kapal nih, bekerja di kapal nih. Wah, Iya. kan dari bandara ke kantor, oke lah naik mobil, ya, naik taksi ya. Di kalau nggak seingat saya itu di samping Stopa itulah ya di Singapura ya saya lihat. Terus setelah tanda tangan di kantor, saya dibawa ke laut. Nah kan, wah ini waktunya Anda naik kapal. First time your vessel katanya kan. Ya saya bilang, ya, saya bilang kopor apa. Ternyata tuh kapal di tengah laut. Kapal itu tidak nyandar. Nah, pikiran saya waktu itu, oh kapal saya naik ke pelabuhan. Kan kapal pasti di pelabuhan. Ternyata kapal anchoring di tengah laut Iya. sekitar 10 mil ya, 10 ke 12 mil ya dari daratan. Wah, naik kapal kecil, naik boat gitu tuh. Wah, di situ saya muntah, itu saya ketawanya. Kata sopir apa nama bootnya, kamu pelaut kok bisa muntah katanya kan. Nah, itu kan tuh banyak. Itu yang saya geli, tapi saya sedih gitu kan. Kok saya bisa muntah kala itu gitu. Jadi jadi emang aneh karena kita kan the first time untuk mau ke kapal itu kan di diantar ke kapal tujuan tapi naik kapal kecil. Ombaknya itu kan wah luar biasa gitu kan. Iya. Saya bilang saya langsung muntah diketawain sama kru-kru yang beda kapal dengan saya gitu. Sampai dia bilang kamu experience ya saya nggak bisa jawab saya diam aja ya kan saya mau jawab pengalaman tapi perdana saya ya kan untuk belajar gitu. Tapi ya saya kuatin aja kan sampailah di kapal itu dikasih instruksi kamu ini oh ya kata orang sebelum kapal ada education trainingnya kan lagi sesuai dengan apa yang sedang di kapal. Nah kapal belayar ke Bangkok. Waduh, ini tantangan lagi nih saya bilang ini kan karena ini the first time bagi saya gitu kan. Belayar kapal besar banget ini kan hampir panjangnya itu Singapura Bridge itu kapal pertama saya selalu ingat itu Singapura Bridge full container 6.800 kontainer sekali bawa. Nah di situ itu ingat betul saya jam 8 aja saya masuk kapal jam 4 sore 16.00 berangkat kapal jam 18.00 menuju Bangkok. Diumumin oleh nahoda bahwa ada kru baru, ada seng kru untuk masuk kru baru karena yang lama sudah habis kontrak, saya gantinya kan gitu. Setelah itu diajak meeting, kenalan kapal 18 orang. Alhamdulillah di situ saya ketemu orang Indonesia. Nah, ini Allah menolong saya gitu kan, memberi rezeki kepada saya orang Madura. Nah dipanggil lah saya, Pak Mitra nggak usah khawatir, Bapak nanti saya yang ganti. Betul, sekarang dia sudah almarhum, Abang Salim namanya, orang Madura. Jadi saudara saya sendiri.
Dialah yang pertama kali membawa saya keliling kapal. Karena dia tahu saya ini belum pernah naik kapal. Nah begitu naik kapal besar sekali. Gitu kan. Dia bilang, saya tahu Pak Pitra belum pernah naik kapal kecil, apalagi kapal besar, baru pertama kali. Ya, saya bilang, saya jujur, Bang Salim, ya belum pernah naik kapal, tolong dikasih tahu ke saya. Secara teori saya sudah bisa, tetapi secara praktek mohon bimbing saya. Setelah dibimbing, sama kita, bisa dilepas. Alhamdulillah, ya, saya mendapat penilaian asesmen paling bagus kru kapal Indonesia, karena itu kan mixing yang Bang Sradi ya, Ya, ada Jepang, ada Thailand, ada Myanmar, ada 8 negara kalau nggak salah. Kapten saya itu orang UK malah ya. Itu alhamdulillah kita Putra Gayo ini saat itu dapat nilai tertinggi untuk rating kapal kan gitu kan. Wah, saya bilang saya bersyukur ya Allah, ternyata keinginan yang kuat, tekad yang kuat itu Allah pasti menolong gitu, Bang Islam. Jadi gitu ceritanya. Itu memang ya, yang bisnisnya tadi saya sampai muntah itu saya beli kalau lihat. iya, iya, iya. Nah, ini menarik. Seperti kasus baca tadi, jadi waktu pas dibawa orang tua tadi, itu yang membukakan pikiran. Ya, terinspirasi. Kemudian punya tekad. Ini one day, aku ini mesti ke Nederland, gitu ya, ke Belanda. Ya, Dan dari peristiwa itu ada niat lebih, ada upaya lebih. Walaupun tadi banyak keterbatasan. ya betul. Banyak-banyak keterbatasan. Dan sekali-sekalinya dikasih kemudahan mewujudkan itu, ini ada lucunya gitu ya, dan Iya betul. ada lucunya, ada harunya juga, ya pastinya ada takut tadi sampai muntah-muntah begitu. Iya betul. Saya, Dan pas muntah-muntah itu apa nggak terpikir pulang waktu itu? eh, sebenarnya gini, waktu itu belum terpikir pulang karena keinginan saya itu begitu kuat banget tadi. Nanti ada Ya, ceritanya saya ingin enggak. pulang. Ini sambil jokes, ya Nah, sambil joke. Ini kan dibawa, ya, nah, pakai kapal kecil, ya, ke tengah begitu, iya 12 dan mil ya. dengan ombak yang besar begitu kan sampai pucat pasti muntah. Nah, Nah, di situ wah ini ternyata seperti ini nih memulai perjalanan jadi pelaut dalam tanda kutip begitu ya. Apakah menyurutkan niat Bang Fitra waktu itu? Nah, kemudian mengecilkan semangat, akhirnya memilih mundur. Wah, kalau kayak gini udah kembali lagi ke fitrah sesuai namanya. Pulang kampung ke gunung begitu gimana? jadi di Bang dia karena memang tekadnya sudah kuat ya, sudah kuat. Apapun itu, wah saya akan hadapi. Saya bilang gitu kan. Bahkan doa saya waktu berangkat pertama kali ke kapal itu, ya Allah, kalau memang umur saya habis di atas kapal, ya Allah, matikanlah saya dalam musim khotimah. Itu doa saya waktu itu. Karena memang keinginannya itu Bang Yusra. Ya, Benar-benar saya tuh pengen saya harus keliling dunia itu yang mengalahkan semuanya sebenarnya ya. Nggak ada ya, halangan apapun gitu kalau dengan itu. ya, sampai tadi benar-benar berserah ya. Iya, Jadi begitu dapat izin, restu dari orang tua melangkahkan kaki. Nah, ya, sebelum menaiki kapal, ya ini kalau wassalam pun wassalam ceritanya begitu ya ya. betul, betul itu saya akui, Bang. Itu saya akui, itu saya akui. Ya, jadi ya ombak besar, kemudian ketakutan-ketakutan tadi, khawatir tadi, itu terkalahkan dengan tekad yang kuat tadi. Ya, Ya nah, itu. jadi dari perlayaran pertama itu, nah terus yang kedua, seterusnya ke mana lagi, dan tadi kan banyak cerita lucunya ya, yang Nah, yang kalau sekarang kita cerita itu pasti ketawa-ketawa gitu ya. Dan eh, ternyata kita bisa melewati itu gitu. Nah, iya, jadi yang untuk yang kedua itu dari mana bersandar, kemana melabuh, negara-negara mana saja, dan ini kan tentu
banyak hal yang dipelajari, banyak hal baru yang didapat, Ya, ya teman, lingkungan, kebudayaan, yang betul. sudah barang pasti ada culture shocknya juga pasti. Ini Ya. gimana? Jadi setelah kapal pertama, nah itu saya rasa percaya diri saya itu semakin besar, Bang Yusran. Karena sudah ada modal ya. Saya sudah punya modal nih, saya Iya, sudah iya, bergaul dengan orang luar ya kan, beda bangsa, ya, beda kultur, beda segalanya ya kan. ya. Jadi 8 bulan on board waktu kontrak pertama itu betul-betul saya manfaatin. Artinya gini, next ship kapal kedua saya harus mendapatkan kapal yang lebih besar dan bisa around ya one world jadi keliling dunia. Oke, Pak, saya tadi yang si pertama berapa negara? itu cuma 2 negara, Singapura, Dua negara. Thailand, Singapura, Bangkok, Singapura, Thailand. Singapura, Bangkok. Oke. Oke, sip kedua. Shift kedua ini yang benar-benar Allah berikan rezeki lebih lagi Pak Israel. Karena waktu di kapal 8 bulan, saya selalu berdoa dan berusaha belajar. Saya harus lebih dapat kapal yang lebih besar dan minimal 20 negara dalam satu kontrak. Nah, alhamdulillahnya lebih dari 20 negara saya lalui yang kapal kedua itu. Allah Ya. tanpa hentinya kalau kita mau berdoa Bang, ya dan belajar. Nah itu saya naiknya nggak tanggung-tanggung Bang. Nama kapal saya itu Pegaros. Itu dicatat oleh Nordam ya Swedia. Itu saya naiknya langsung ke Swedia Bang. Hmm. Ini yang luar biasa perjalanan. Ya kan? Bayangin nih, Swedia itu kan luar biasa jauh. Langsung ke Eropa saya. Saya cuma 2 bulan di rumah, agent saya telepon, Mister Fitra ini ada peluang kapal Swedia, kapal charteran Swedia. Kamu bersiap? Siap. Nah, itu padahal baru 2 bulan saya stay di rumah untuk cuti ya. Harusnya kan 3 bulan, ya kan? Nah, tapi memang saya pingin, wah harus cepat ini. Karena kalau usia tua nanti nggak bakal keburu lagi. Saya tahu Ya. negara-negara luar kan. Begitu. Kesempatan nggak dua kali ya. Betul. Saya terbang ke Swedia. Wah, saya bilang, saya teringat itu ada toko Aceh kan. Di miming saya ini mudah-mudahan ketemu nih sama almarhum di toko Aceh di sono ya kan. Di Tapi Swedia. ini di Swedia ya kan. Ya. Ya itu kan hanya sekedar ini aja ya, pikiran aja. Sampai di Swedia, nggak nyampe 2 jam dari bandara, itu langsung bukan kejadian seperti pertama lagi, itu langsung ke pelabuhan besar di Swedia. Hmm. Masa, Dan jauh lebih besar lagi. oh jauh, jauh. Itu kapal hampir 120.000 ton. Itu kapal curah, Bang. Itu bukan kapal kontainer. Itu, alhamdulillah, itu juga doa saya mau nyoba kapal curah ya Allah, dikasih Allah. Jadi doa itu kalau benar-benar dikabulin, Bang. Itu kapal Bang, luar biasa Bang. Kalau kita ukur dengan lapangan bola, itu 3 kali lapangan bola panjangnya. Hmm. Panjangnya, ya. Ya. Dan luar biasa itu kapal. Itu baru kapalnya. 3 lapangan bola. Belum lagi pelabuhannya ya. Ya, jadi itu pelabuhan luar biasa. Jadi kalau kita pertama Singapura, oke lah kan dia full kontainer, Bangkok juga full kontainer. Tapi kalau sudah masuk ke Eropa sini, Bang, itu banyak pelabuhan-pelabuhan yang super kontainer itu. Ada super tanker, kapal curah, kapal-kapal passenger gitu kan. Jadi kebetulan di Swedia ini ada pelabuhan, saya lupa ya Bang, ada berapa tahun namanya. Itu kan banyak port di situ ya. Tapi Ya. itu port paling terkenal itu di Swedia itu hanya menampung kapal-kapal yang capsize, artinya kapal-kapal yang besar. Ya. Nah, di kapal yang besar ini, Bang, disitulah kesempatan saya untuk mengetahui dunia-dunia luar. Artinya gini, kalau kapal besar, pasti bongkar muatnya butuh waktu 1 bulan di pelabuhan. Nah, ini yang membuat saya tertarik selalu di kapal curah. Artinya gini, selama 1 bulan saya di satu negara, atau 2 minggu ya maksimal, minimal, itu saya setiap hari bisa turun, Bang. Dan itu gratis. Karena kita ditanggung oleh agent, dianterin. Kamu mau kemana, mau kemana, mau kemana-mana, itu mereka standby dikit. Jika kita ngasih ikat kita. Nah, sore pulang ke kapal, tidur harus di kapal. Nah, disitulah saya banyak wawasan, di kultur Swedia begini. Karena bisa sampai 2 minggu 1 bulan, Bang, di satu negara itu.
Jadi kesempatan saya untuk belajar, oh di negara Swedia begini ya, US begini ya, di Hamburg begini ya, di UK begini ya. Jadi ini indahnya kalau kita memilih kapal curah itu. Beda dengan kapal kontainer. Kapal kontainer hitungan jam kita pelabuhan. Ya. Jadi alhamdulillah dari apa Swedia, saya langsung pertama sekali menginjak kaki di California. Itu Ya. saya betul-betul saya berteriak saat itu. I'm here. Saya bilang gitu kan. I'm here. Saya bilang gitu. Karena dulu saya berpikir, wah ini orang ini negara Amerika harus saya injek. Harus saya injek. Gitu kan. Saya injek tanah. Nah begitu nyampe teman saya bingung. Jadi dikirain saya stres gitu kan. Oh itu Ya. ngapain tuh turun lari gitu kan. Begitu kapal nyandar, wah saya turun lari. Saya turun balik. Dan when you say I'm here, itu nggak muntah lagi. Iya, iya benar. Dan Itu nggak muntah lagi ya. nggak itu udah aman gitu ya kan. Itu kan Ya, ya, it's you. udah steady gitu kan. Ya, ya, Itu ya. semua udah kan. Tapi saya teriak itu orang pelabuhan mulia. Kenapa katanya kan? Agak bingung juga orang pelabuhan itu. Saya bilang saya bangga. Kenapa kamu bangga masuk Amerika? Saya ini dari gunung, saya bilang. Dan jauh dari lautan. Dan impian saya itu menginjak negara Anda, saya bilang. Saya di sini sekarang, saya bilang. Wah, baru mereka itu, wah tos kan ala orang Amerika kan tosnya begini, dia kan tosnya begini saat itu kan ya, tos. Oke, welcome katanya kan. Ya udah, saya bilang. Nah, di situ saya 2 minggu juga, Bang. Di Amerika. Pertama kali saya ke Amerika itu ke California 2 minggu saya stay di sana. Ya. Bongkar muat, bongkar muat, bongkar muat. Nah di Amerika tuh, wah udah setiap hari saya keluar. Saya turun setiap jam 2 sore, jam 2 siang saya turun jalan, pulang jam 9 malam. Jadi kata teman saya, kru yang paling rajin turun ya kamu katanya itu. Ya saya harus sering-sering turun, saya bilang. Saya harus tahu kultur orang ini bagaimana. Dengan, Dan waktu pas turun itu, ini kan shift yang kedua, ya kan, Swedia, continue ke ya. US, dan waktu pas turun itu tempat apa saja yang dikunjungi waktu itu? Eh, saya selalu mencari museum, Pak. Museum. Museum. Saya saya selalu mencari museum. Alasannya? Saya Ini tertarik dengan apa benda-benda yang di peninggalan yang bersejarah itu, Bang ya. Itu saya tertarik. Itu. Saya tertarik. Itu selalu ya, saya ikutin itu, Bang. Dimanapun negara, saya kalau museumnya dekat, saya akan mampir. Dan ya, yang kedua adalah asosiasi pelaut dunia namanya Seaman Club. Itu selalu saya harus hadir karena saya selalu mencantumkan nama saya, asal saya dari mana. Nanti itu komunikasi, Pak. oke. Oh, komunikasi nanti. Oh, ternyata dari Indonesia ya sudah mendarat di USA, di port ini, gitu kan. Itu tinggal isi. Hmm. Ya, Itu pertukaran budaya. secara tidak langsung ini menjalin pertemanan, Betul, kemudian menciptakan jejaring, ya, betul, betul, untuk kemudian kontak satu sama lain. betul. Dan tadi museum pilihan pertama dan jadi first priority karena ini kan juga menggambarkan tentang sejarah peradaban ya Ya, bangsa itu gitu ya. Jadi karena keterbatasan waktu bisa belajar di situ. betul, betul. Ya, Terus setelah museum, kemudian Seaman Club, itu saya selalu mencoba yang sekarang di Indonesia baru ada LRT ya. Itu pertama kali saya naik kereta kereta api cepat itu ya di luar negeri ya kan. Itu pun itu hal yang aneh juga bagi saya itu waktu saat itu karena kita kan belum punya ya kereta cepat ya, seperti itu ya kan dengan ongkos murah ya kan kok bisa ya cuman hanya $1/4 kita hanya bisa $0,5 itu kita bisa keliling kan itu ada di pikiran saya waktu itu kok di negara kita mahal banget ya di hati saya gitu. Kalau di hmm, negara luar itu dengan $0,5 kita udah bisa separuh Amerika loh naik keliling itu kan naik kereta itu kan asal kita hafal aja gate-nya di mana nanti turun mana kan jadi
hal-hal yang menarik sebenarnya ini kalau anak muda ngikutin ya kisah saya ya ini bisa jadi inspirasinya sebenarnya Bang Isra dia. Saya itu ingin mengajak generasi muda Gayo itu seperti saya gitu loh kan. Nah, saya bisa support gitu kan dari pengalamannya di mana gitu kan. Jadi supaya ada penerus saya sebenarnya Bang Isra gitu kan. Jadi nggak susah sebenarnya ya kalau kita ada keinginan yang kuat. Nah, lanjut setelah dari USA saya ke Hamburg. Dari Mhm. Amerika itu ada katanya eh, ada kapal kamu ada peluang berlayar pilihan dua katanya ke Jerman karena kan memang setiap keluar dari pelabuhan Bang itu ada dua opsi nggak mungkin satu negara dia karena kemungkinan yang satu negara ini barangnya belum ready atau pembelinya belum ada dan yang kita harus dua dia biasanya dua negara mana yang lebih cepat menerima telek kita pemberitahuan dari kita bahwa barang yang kita bawa ini mana yang cepat membelinya ya ke situ jadi Jerman sama Amsterdam dari Oke. California ini kan muter lagi nih kan wah saya berpikir nah ini baru saya masuk ke Belanda teman itu kan tahun cuma Belanda ya kita bang ya. Ya kan? Dan ini ke Belanda ini flashback ke Nah, cerita waktu pas nah, dibawa bapak tadi, gitu ya. nah, ini saya harus ke kampungnya Mister Josh ini saya bilang kan bang. Ya. Iya kan? Ternyata itu memang nggak kena sasaran. Saya harus ke Hmm. Jerman dulu waktu itu. Nah, saya ke Jerman dulu, baru 2 minggu di Jerman. Wah, kan Jerman Belanda kan nggak jauh gitu ya kan. Dekat sekali lah itu ya, hanya 1 hari udah nyampe, kan nyampe. Ya. Tempatnya itu tadi di Amsterdam. Wah, di Amsterdam ini saya habisin waktu keliling. Alhamdulillah, di Amsterdam itu banyak ketemu orang Indonesia, ya karena memang orang cloud cloud di Indonesia kebanyakan ngetemnya di Belanda ternyata di Amsterdam Hmm. ternyata. Jadi ada Simon Club Amsterdam itu kita kalau nyari orang Indonesia gampang aja bang, tinggal Ya. nanya ke supir agent ada kru Indonesia arahnya diantar ya, ada suatu apa kayak perumahan gitu itu pelaut Indonesia semua baik yang senior maupun yang junior ya di situ ngetemnya nunggu kapal schedule kapal gitu kan. Ya. Dan ini waktunya juga 2 minggu di Jerman, di Amsterdam, Ya, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Rata-rata 2 minggu kalau kapal cepat. rata-rata 2 minggu. Setelah itu saya masuk kapal ketiganya, masuk apa? Setelah dari Belanda saya masuk. Ah ini yang paling mengerikan ya ini bang. Saya masuk Alaska yaitu Kanada. Itu Whitbeck, Pungkuru. Wah itu luar biasa dinginnya bang. Karena Itu masuk mengerikan kenapa? dingin bang. Jadi udah masuk Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu luar biasa karena uh, secara garis horizontalnya Kanada ini sudah masuk Alaska gitu kan. Jadi kalau di musim-musim bulan 10 tuh sampai bulan Februari kalau bisa jangan ke Kanada lah. Itu luar biasa minus ya. Itu lautan itu jadi es. Kapal kita itu susah untuk menembus es itu. Itu puncaknya di Januari itu. Pas kita Desember masuk, Januari keluar kapal. Itu harus dipanggil dulu kapal pemecah es. Wah, luar biasa kita dingin. Itu kita sudah pakai sarung tangan 3 lapis saja, masih terasa Bang Yusradi. Masih terasa. Luar biasa. Itu nanti mungkin di Yuki ya Bang, mau ke Yuki ya. Itu nanti di puncaknya nanti di Januari itu akan dingin itu Bang. Yuki juga. Dingin ya. Tapi nggak sedingin seperti di Kanada. Di Kanada itu luar biasa. Nah, jadi di Kanada itu saya banyak kenalan juga. Banyak orang Indonesia yang di sana bekerja hanya di pertanian, Bang. Tapi mereka kalau musim es dia akan pulang ke Indonesia karena pertanian mereka nggak bisa berproduksi. Apakah mereka banyak di pertanian-pertanian seperti itu? Oke. Setelah dari Kanada, kemana lagi? Itu Dari sudah ship yang karena kedua ini. ke Peru, Bang. Ini Hmm. jauh-jauh saya. Jadi memang 360 derajat itu putaran ke Peru.
Nah, di Peru saya lihat juga masih bagus lah, ya. Lebih bagus Indonesia daripada Peru perekonomiannya, karena di sana masih susah juga kehidupan orang. Dan itu nggak lama, hanya 4 hari. Nah, dari Peru masuk ke Cina, Ho Chi Minh, Cina. Nah, di Cina inilah saya memperhatikan Bang, bahwa sesungguhnya negara Cina ini sebenarnya dia tidak punya bahan baku, Bang. Ini saya waktu belayar itu baru tahu. Kenapa Cina ini banyak pelabuhan? Hampir tiap kelurahan ada pelabuhannya. Katakan seperti itu, ya kan? Sini pelabuhan, sini. Ternyata mereka tidak punya bahan baku untuk industrinya. Tapi negara mereka bisa maju dengan hasil industrinya. Nah, itu dulu tuh, wah, pertanyaan besar di kepala saya itu kan. Kenapa ya Cina ini begini, semua barang masuk? Tapi keluarnya juga nanti semua barang dari Cina, kan gitu kan. Nah, itu pengalaman yang berharga Bang di Cina itu. Saya tanya itu sampai UMR orang kerja itu Bang di pelabuhan itu saya tanya. Ternyata masih gede Indonesia. Masih besar kita. Tapi mereka mau nggak mau ya harus bekerja. Karena kan padat penduduknya ya. Mau nggak Ya, mau bekerja. Jadi ya itulah sekilas ya. Dan saya sekarang ini banyak yang lupa kalau negara mana. Nanti kadang-kadang ingat Bang Istadi gitu kan. iya, iya. Karena ini kan 20 tahun ya melaut ya. Iya, 20 tahun ya kan. Ya. Dan tadi total berapa negara? 80 Selama negara sih ingat saya, Pak. 80 negara ya. Ya, ya. Dan ini kan dari pot satu ke pot yang lain selama 20 tahun, tentu banyak pelajaran, Hmm. ya, bertemu dengan ragam budaya, kepercayaan, agama, suku, bangsa, begitu. Jadi eh, pelajaran penting yang Bang Fitra dapatkan dari pengalaman berlayar 20 tahun ini. Eh, ada satu hal yang penting, Bang. Itu mental kita. Jadi sebenarnya begini, Bang. Ini kita berbicara dari skop kecil, Bang. Ya. Orang gaya itu kadang-kadang kan berpikir eh, nanti kamu akan sulit bergaul dengan orang luar karena tidak seagama. Ini harus saya katakan, Bang ya. Ini Hmm. yang real yang saya alami ya. Ini saya katakan. Tapi kenyataannya setelah saya bergaul, makan terus terang ya Bang Yusuf, mereka selalu mengingatkan jadwal sholat saya. Bahkan buka puasa pun kadang-kadang kalau waktu Ramadan itu kan saya suka di kapal juga waktu itu ya. Itu mereka ngingetin dengan dengan gimana ya, saya kadang merinding ya. Ada beberapa negara gitu yang bertemu saya, Mister Fitra katanya, ini waktu kamu untuk berbuka puasa. Itu 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 betul-betul saya mengeluarkan air mata. Itu yang nggak bisa saya lupakan bahwa bermacam kultur kita bergaul itu tergantung kita. Jadi jangan ada seujon dulu sebenarnya ya kan. Ya, jadi kita gimana kitanya lah gitu kan. Saya malah selalu disayang Bang Yusran. Saya selalu kru paling disayang setiap kapal, bukan saya membanggain diri saya. Saya paling selalu tiap kapal saya mendapatkan nilai tertinggi dan saya paling disayang oleh oleh semua kru yang ada. Itu kan setiap sebulan saya ada evaluasi. Walaupun saya muslim, kadang-kadang satu kapal itu saya sendiri orang Islam dan bahkan orang Indonesia, Bang. Justru saya yang paling disayang sama mereka. Dia selalu mengingatkan, sudah telepon keluargamu, sudah telepon anakmu. Ini yang pelajaran seperti ini yang harus ya kita ikutin gitu, Bang. Nah, ini maaf ini kalau di Indonesia ini jarang sekali yang orang mengucapkan terima kasih ya. Ini yang selalu menjadi dilema Bang ya bagi saya. Tapi sudah saya belayar, ya, saya terus terang Bang tadi saya mendapatkan banyak kehidupan dari negara bermacam negara dengan kultur yang berbeda. Ternyata kebaikan itu ya ada di dalam hati orang semua gitu. Kita ada mau orang mana aja itu pasti ada. Jadi kalau untuk anak-anak, untuk bujang gayo, generasi gayo, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut dengan impian. Kita pasti terlindungi asal kita
mau berdoa, mau berusaha. Jangan pernah takut bergaul dengan negara-negara yang lain. Justru orang itu lebih baik daripada kita. Itu prinsip saya, Bang. Ya, dan itu tadi tergantung kitanya lagi, bagaimana membawa diri ya. Betul, itu ini. Membawa diri, ya beradaptasi, dan eh, ya luas begitu. Nah, Ya, betul, betul luas ya. ya luas kalau sudah seperti itu ya orang juga menerima kita Ya, apa adanya begitu seperti pengalaman Bang Fitra tadi. Dan ini sampai disayang dan dapat nilai yang tertinggi. Nah, jadi dari perjalanan 20 tahun ini, ya, dari pelabuhan ke pelabuhan, dari kapal satu ke kapal lain, yang jadi tugas Bang Fitra itu apa? hmm. Saya belum, Ya, saya kelupaan cerita ya. Saya sebenarnya bagian saya sebenarnya di kapal itu adalah bagian mesin. bagian mesin. Ya, saya adalah oiler seniornya. Jadi saya adalah mekanikus senior, pembantu chief engineer di setiap kapal. Jadi memang bagian mesin ini dia full kerjanya kalau saat kapal itu belayar. Nah, di pelabuhan mesin besar itu, mesin induk itu dia tidak kita nyalakan karena itu kan untuk menggerakkan kapal. Jadi maka banyak peluang untuk bagian mesin itu jalan-jalan kalau di pelabuhan karena banyak liburnya karena mesin mereka tidak beroperasi. Nah di tengah laut ya kita nggak ada libur, jadi kita selalu bekerja. Jadi kriteria penilaian penilaian itu selalu dilihat dari pertama Bang dari sikap kita, ya kan, disiplin kita, terus apalagi dari cara kita berkomunikasi dengan antar bangsa, antar negara, terus ide-ide kita membuat suasana yang selalu akrab, ya kan. Nah itu ya saya alhamdulillah saya dapat nilai tertinggi gitu loh. Itu selalu saya dapat nilai tertinggi itu dan alhamdulillah setiap saya off dari kapal habis kontrak itu saya mendapatkan bonus dari nilai-nilai itu. Emang sih nggak seberapa, cuman apa ya rasa bangganya itu luar biasa Bang istilahnya. Itu selalu itu saya dapat. Alhamdulillah. Jadi dengan nilai kerja baik itu, maaf Bang Isra, ya, sampai saat ini saya masih ditawarin kapal Bang Isra. Kalau saya mau besok pun saya bisa belayar. Gitu. Hampir 2 hari sekali itu email masuk. Kemana kamu Mister Fitra? Kemana kamu? Ini ada peluangnya ini. Kemana kamu mau pilih? Silakan gitu lah. Bahkan minggu kemarin ada 5 negara yang nawar itu. Ya kan Ya, semuanya ke Eropa, Amerika, Asia, ya kan, yang dekat Singapura. Karena ya, itu tertera Pak, di rekod kita. Jadi perusahaan itu enggak itu kan gitu kan. ya. Ini karena recordnya bagus dan ini adalah buah selama berlayar. Betul. Ya, mental, sikap, disiplin. Ya, tadi yang disebutkan. Nah, tentu ini kan nggak serta-merta ya. Nah, ini Betul. kan pola pikir, kebiasaan, sampai jadi budaya. Ini kan, ya itu tadi, nggak terlepas dari yang ditanamkan orang tua juga. Nah, Betul. dan ini sebagai, ini mesin ya, bekerja di mesin. Dan ini sistem kerjanya gimana? Kontrak ke perusahaan A, terus mereka ada orderan begitu seperti apa? eh ini ya uniknya apa pekerja kapal baik dia kapten sampai dengan deck boy. Jadi kalau di kapal itu kan strukturnya paling tinggi kapten yang paling rendah adalah deck boy. Ya. Ya, Itu semuanya kontrak. semuanya Jadi kontrak. kita tinggal pilih kita mau ngambil yang berapa bulan. Paling pendek itu 3 bulan. Hmm, Paling panjang sesuai dengan MLC yang terbaru 8 bulan. Nah, kita tinggal oke. pilih aja. Mau ngambil yang 8 bulan, 3 bulan, ya nggak masalah. Gitu. Nanti di mana habis kontrak, misalnya di negara Kanada habis, kita pulang dari Kanada. Asal jangan di Ya, tengah laut. Gitu. ya. Jadi ini melamarnya ke mana ini, Bang Fitra? Nah ya, Ya, ini melamarnya istilah. kemana? Ini kan kontrak, ya kan? Betul, Kita bisa bekerja tentu ada yang mengontrak dan betul, kita dibayar untuk kerja betul, kita.
Ya seperti Bang Fitra kan urusan permesinan gitu ya, ya Jadi kan? untuk pelaut ini saya kasih tahu ke anak-anak muda. Kita bisa mengakses nyari pekerja itu di job seeker ya, namanya ada di aplikasi job seeker. Itu semua dunia, semua perusahaan-perusahaan perkapalan dunia itu ada di situ. Nanti itu dia akan memberi tanda. Kalau merah bagian mesin, kalau biru bagian deck. Nah, sesuaiin aja dengan kemampuan kita. Nah, di situ nanti di dalam job seeker itu ada tertera itu. Kita mau berapa bulan, ya kan? Terus kita makan bisa milih salary. Ini kelebihan pelaut, Mas. Mesti saya bongkar ya. Kita bisa milih salary. Kita mau artinya milihnya gini, Bang. Kalau kapal si A menawarkan katakanlah untuk deck boy 1.500 US dollar, katakan seperti itu. Kemudian ada kapal B menawarkan 2.000 US dollar. Ya. Kita kan otomatis kita bisa bisa milih yang terbanyak dong. Ya kan? Tapi ada gridnya, ada kriterianya. Kalau kita mau ngambil yang 2.000 US dollar, berarti pengalaman kita minimal ada situ tertera itu. Sertifikat kamu ini, pengalaman kerja kamu sekian tahun, sekian tahun gitu kan. Kalau biasanya pelaut kalau udah lebih dari 5 tahun pengalaman, dia akan cari nilai tukar rupiahnya bukan dolar lagi, Bang Islan. Dia akan cari nilai euro. Ada. Dan itu per day ada. Katakan eh, perusahaan Eagle Amerika membutuhkan satu oiler, katakan seperti itu, dengan durasi kontrak katakan 8 bulan. Di situ dicantumkan. Kamu mau gaji per day, per minggu, per bulan, tinggal pilih. Gitu. Katakan ada yang satu hari itu bisa kita gaji kita itu ada 200 sampai 300 US dollar. Nanti kita pilih aja sesuai dengan kriteria kita. Gitu. Jadi sebenarnya peluang untuk kerja di kapal ini dari dulu sampai sekarang untuk generasi-generasi muda ya saya kasih tahu itu masih terbuka. Artinya gini, Bang Isra, jangan seperti saya lagi. Gitu. Kalau generasi saya mau meneruskan jejak saya, jadilah perwira di kapal. Arti perwiranya mereka masuk sekolah yang linier, berarti sekolah pelayaran yang linier, yang sekarang kan banyak itu di STIP maupun di Semarang gitu kan. Nah itu dengan politeknik pelayaran itu mereka nanti tamat itu bisa jadi perwira. Dan otomatis selerinya lebih besar daripada rating kan. Ya. Ini um, sedikit clear, ya kan? Jadi untuk ya katakanlah mengikuti jejak Bang Fitra, jadi pelaut, kita melamar di perusahaan perkapalan. Dan di situ kan uh, sudah tertera kualifikasinya, sampai detail penggajian ya, harian, mingguan, sampai bulanan gitu ya. Iya betul. Nah, ini kualifikasinya biasanya apa saja nih yang dibutuhkan? Nah, ini yang perlu ini sebenarnya Bang Yusradi ya untuk generasi yang menurut saya Bang Yusradi ya. Ini saya contoh saya lebih fokuskan karena anak Takengon dan benar ya. Sebenarnya kualifikasinya setelah ini yang paling cepat Bang Yusradi ya. Ini saya kasih tip yang paling cepat bisa kerja di kapal ya. Ini ada dua. Kalau yang mau menjadi perwira setelah tamat SMA, daftarkan diri ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta Marunda ataupun Politeknik Pelayaran Semarang. Nah, yang dua universitas ini sudah diakui di dunia. Mau ngambil jurusan IoT sama mesin, itu sudah diakui di dunia. Paham, alumni dari universitas tersebut itu sudah diakui di dunia dan bisa bekerja di kapal mana. Itu untuk klasifikasi yang mau jadi perwira ya. Yang kemudian ini yang menjadi rating anak-anak tamat SMA atau tamat SMK. Itu satu, mereka harus mengambil basic training, safety basic trainingnya dulu di itu banyak sekarang itu tempatnya ada di STIP juga ada. Tapi kalau menurut yang diakui dunia ISO, menurut ISO itu di Pertamina Training Center
yang ada di Jakarta, yaitu di daerah Pulau Gadung situ. Kebetulan saya alumni dari situ. Di situ ada jenjangnya. Dia nanti kursus selama 6 bulan, kursus keahliannya, sertifikat pendukungnya. Setelah 6 bulan, itu mereka bisa baru mengajukan paspor, visa, baru mereka mengajukan lamaran ke perusahaan-perusahaan tadi. Sebenarnya gampang sih, tapi intinya kita harus belajar bahasa dulu, ya. Tolong diingatkan, bahasa kalau kita mau kerja di luar ya bahasa dulu. Itu yang intinya itu sebenarnya bagus sekali. Jadi bahasa, ya. Bahasa mereka lah, bahasa Inggris itu wajib. Ya. Karena interviewnya mereka langsung caranya. Langsung dia interviewnya dengan bahasa Inggris dari luar. Ya, kalau Bang Fitra selain bahasa Inggris, bahasa asing yang lain ada yang Uh, bisa? saya dulu pernah bahasa kata galau dulu ya, cuman saya karena jarang dipakai saya jadi lupa ya, karena orang orang teman-teman di kapal itu kan beda-beda negara, karena suka-suka belajar gitu ya kan. Tapi udah beberapa tahun ini jarang dipakai, saya banyak lupanya gitu kan. Tapi ya saya terus terang Bang Yusradi, bahasa Inggris saya juga belum bagus, tapi minimal kalau yang mau kerja di kapal ngerti aja lah apa yang diomongin, apa yang diinstruksiin oleh pimpinan kapal, itu sudah lulus. Itu aja sih. Hanya kegunaan bahasa Inggris di kapal. Jadi ini bahasa asing ini sebuah keharusan ya. Ya, sebagai media komunikasi, kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Inggris minimal, tentu ini ya nggak bisa. Ya, Ya, dan tadi pesan penting juga bahwa ibaratnya Bang Fitrah ini kan dari bawah nih. betul. Dan ya katakanlah untuk yang posisi bawah begitu. Betul. Kalau mau lebih bagus dari pengalaman Bang Fitra ini, ya posisi di perwiranya. Betul. Dan ini perlu sekolahnya, perlu kuliahnya. Iya. Dan ya teman-teman yang menonton podcast ini, anak-anak Indonesia yang berminat, ya ini peluang. Bagaimana kita mengilmui diri dengan sekolah, kuliah, untuk kebutuhan terkait, yang ketika tamat, tinggal melamar di perusahaan perkapalan tadi. Betul. Yang dari pengalaman shift 1 ke yang kedua seterusnya, ini kan menambah nilai. Yang Nah, tadi kemudian menyangkut bayaran ya. betul. Jadi Iya. kalau awalnya dibayar pakai dolar, nah kemudian ini sudah punya nilai tawar, Betul. dibayar pakai euro lagi. Dulu lagi gitu pakai. Iya. Ya, nah ini berbicara salary. Ini uh, waktu itu Bang Fitra kan ya pastinya dibayar tadi pakai dolar dulu. Itu berapa waktu itu? Saya buka aja ya, saya nggak mau. Iya, iya. Gaji pertama saya itu dulu pertama saya beli itu 700 US dollar, itu di luar uang lembur. Ya, Itu masih kecil dulu dibandingin yang lain, kru yang tujuh lain kan, tujuh karena ratus 700 US dollar. dollar itu berapa rupiah? Dulu masih kurs rupiahnya 12.000 ya, kalau nggak salah 12.000 11.000. Ya, ya, Itu di luar lembur ya, di luar overtime. Itu ya, basic gaji, salary paling rendah itu saya karena zero pengalaman ya kan. Itu saya ya, terima Bang. Dengan risiko tinggi saya ambil karena saya sadar saya belum bisa bergening ya. ya, Belum ya, bergening. karena zero ya, zero Nah, pengalaman itu. ya. Dan tadi berangkat dari muntah-muntah. Iya. Ya, Dan ya. di Dan situ saya lucunya lupa ya Bang. Saya nerima uang dolar gaji pertama itu saya menangis saya mau beli mau turun di Singapura. Gajian ini udah sebulan. Saya mau jadi kebutuhan saya. Waktu itu saya mau beli sampo kalau nggak salah. Ternyata saya belum tahu nih pecahan dolar ini kecilnya berapa gitu kan. Waduh kalau tiap beli itu kasih aja uang besar. 20 dolar, 30 padahal harganya itu setengah dolar. Itu kalau ingat itu saya itu kadang-kadang ya, ketawa sendiri juga gitu kan. ya, Karena baru megang dolar ya kan. ya, atau jangan-jangan pas nerima gaji itu nilai yang terkecil, dua Ya puluh itu. emang nggak tahu lah walau-walam ya. Ya Iya, kita belum tahu kan dolar gimana ya kan. ya. Dan ini setelah ada pengalaman, tentu apalagi tadi yang
ya tertinggi nilainya. Ini kan jadi nilai jual juga, jadi Betul. nilai tambah dan eh, ya bergeningnya juga makin tinggi begitu ya. Jelas, pasti. Nah, itu kemudian di angka berapa selerinya? Saya bocorkan, jadi range range gas dari orang di kapal itu, kalau yang dari nahodanya itu untuk saat ini sekitar 25.000 US dollar ya, itu paling kecil 25.000. ya. Itu durasi kontraknya dia nggak boleh lebih dari 8 bulan. Ya. Itu nahoda itu di luar bonus sama lembur. Dan kemudian ada mualif satu di bawahnya. Kalau untuk posisi saya saat ini pasaran di euronya itu sekitar hampir 4.000 euro lah sekarang. 4.000 euro selama pelayaran atau itu gaji per Per bulan? bulan, per bulan Satu bulan. basic, basicnya. Oke, Kalau posisi saya basicnya. sekarang. Dan itu setelah ada pengalaman tentu ya. Oh ya, itu minimal di atas 7 tahun ya. Dia experience-nya di atas 7 tahun. Ya. Jadi kalau sekarang Bang Fitrani menerima tawaran dengan 20 tahun pengalaman, ini kira-kira salary-nya berapa nih? Eh, itu sih sama aja sih sama di Amerika itu ya kan. Cuman nah, itu tadi kembali ke usia sudah tua, sudah dia anak-anak sudah nggak ngizinin lagi, ya Iya, kan. ini bentar, ini cerita tua berapa ini sebetulnya sekarang usia? Jadi sebenarnya usia ideal kerja di kapal itu di bawah dari umur 25 tahun itu saya katakan di sini untuk generasi muda. Anda tidak perlu butuh waktu lama kerja di kapal untuk mengumpulkan salary Anda sebagai investasi. Anda cukup, kalau Anda perwira, Anda cukup kerja 10 tahun aja di kapal. Itu Anda cukup untuk investasi. Uang, salary Anda itu cukup untuk membuka usaha. Saya bocorkan, mualim satu aja sekarang kalau dia kerja rutin ya Bang Yusradi 8 bulan aja dia bisa save money itu di angka 700 jutaan hampir 800 jutaan itu itu kalau bisa ini ya kalau bisa nyimpen uangnya jadi 10 tahun aja dia kerja sudah cukup dia untuk modal jadi belayar itu kita ikutin trendsnya sekarang Bang Yusradi orang Jepang itu dia hanya belayar 5 tahun Bang Hmm. nggak mau lebih. Setelah itu dia kerja di pelabuhan. Karena selama 5 tahun dia benar-benar save money-nya untuk masa tuanya. Karena paling tinggi ini saya bocorin, paling tinggi gaji pelayan orang Jepang. Orang Jepang tuh paling tinggi salary-nya seluruh dunia untuk belayar. Itu paling tinggi. Dan Indonesia itu memang paling rendah bang ukurannya di Indonesia. Jadi kru Indonesia ini sebenarnya paling rendah di dunia ini. Kenapa paling rendah? Ya itu tadi secara kualitasnya. Secara kualitas, Nah, kemampuan, nah, dari recordnya juga ya. ya itu banyak bang penilaian. Ya, Tapi ya oke. walaupun paling rendah, orang Indonesia kalau belayar itu nggak usah perlu lama sebenarnya Bang kalau dia pergi. 10 tahun aja itu sudah cukup untuk investasi. Itu cari kerja di darat. Gitu kan. Oke. Ya, ini artinya ini tidak kalah penting yang disampaikan Bang Fitra ini. Ya karena usia, kesehatan. Ya kan nggak mungkin kita melaut selamanya ya. Itu Sampai maksud saya. wassalam di laut, nggak mungkin. Nah, itu maksud saya. Kita juga mesti berpikir next-nya kemana, seperti apa, begitu. Nah, jadi dengan pengalaman 10 tahun, ini bisa saving, yang kemudian investasi kah, berbisnis kah, begitu, untuk eh, hari-hari berikutnya, terutama masa tua yang lebih settle, begitu, lebih baik, begitu. Ya, begitu ya, Bang Fitra ya. Ya, Jadi gini, karena ini pengalaman pribadi Bang Yusradi ya. ya, Saat sebenarnya hati saya itu ingin belayar, cuman anak-anak, istri, apa yang dia bilang? Ayah sudah cukup lah, ya. sudah cukup lah ya belayar. Sebenarnya saya itu kalau mau ego, Bang Yusradi ya saya lebih memilih hidup di kapal kan gitu kan. Sama, Ya. ini terus terang saya bilang, karena kehidupan kapal itu
lebih nyaman, kita bisa keliling dunia, ya kan? Cuman itu kan ego pribadi saya. Gitu kan. Sementara saya kan harus karena usia saya juga udah 50, saya harus nemenin anak saya yang lagi tumbuh dewasa, gitu kan, dengan istri, kan, gitu kan. Iya, Jadi itu yang membuat saya berhenti belajar, gitu. Apa pensiun untuk belajar. iya, iya. Dan tambah ya itu tadi kewajiban sebagai kepala keluarga, punya tanggung jawab gitu ya, istri, anak, dan ini di usia berapa waktu itu Bang Fitra menikah? Saya termasuk terlambat, Bang Nusrat. Karena itu tadi, saya ini masuk laki-laki terlambat ya sebenarnya. Udah hampir 32 tahun dulu saya baru menikah ya kan. Nikah saya 32 baru menikah dan pertama kali berlayar di usia setelah anak saya umur berapa tahun itu saya ya SD kelas 6 itu yang laki. SD kelas 6 itu pertama Saya berlayar. ya. Jadi saya bilang, saya ini belajarnya terlambat. Prepare-nya dari bujangan. Hmm. Prepare-nya Dan dari bujangan. ini pelajaran penting buat penonton podcast kita ini ya supaya di prepare lebih awal dengan pengalaman ya ini kan kita belajar dari pengalaman Bang Fitra ini dan ini jadi guru terbaik pendengar. Jadi dimanapun yang menonton podcast kita ini supaya well prepare gitu ya dan bagaimana salary tadi dimanfaatkan dengan sebijak mungkin begitu ya. Betul. Nah, jadi kecerdasan keuangannya gitu dan ini ya karena itu tadi nggak mungkin selamanya sampai wassalam kita di kapal gitu ya. Tentu Betul, kita betul. juga punya plan hidup, target hidup ya Betul. dengan keluarga ya dan tadi anak gitu ya. Dan sekarang anak-anak sudah berapa, Bang? Alhamdulillah yang nomor satu sebentar lagi udah mau wisuda dari arsitek Universitas Pancasila, Ya. itu laki-laki. Terus yang nomor dua, alhamdulillah kemarin terima di UI jurusan sastra. Ya. Terus saya alhamdulillah punya anak kecil nih bang, dikasih Ya. Allah rezeki, jauh banget nih sama kakaknya yang nomor dua nih, baru masuk SD nih. Ya Nah, ini di luar perencanaan. iya, Apa direncanakan? itu ada rencana, makanya juga dikasih rezeki, jadi Iya, iya, alhamdulillah. iya. Jadi ramai rumah ada yang kecil itu ya kan. Iya, Oh, iya. Ini yang kecil berapa bulan? enggak, bukan udah SD sih bang Pak satu. Oh, udah SD. Jadi ini Jadi jadi tiga ya. tiga, satu Satu laki-laki, sudah, satu masuk UI, satu lagi SD. iya. Jadi Nah, laki-laki satu, dua perempuan. Jadi ya, ya, yang nomor dua ini yang melarang saya untuk belayar, sudah layak katanya. ya. Baik, saya bilang kan gitu ya. Ya, ini timing untuk family, begitu ya. Nah, Ya, tinggal berbagi pengalaman, inspirasi, dan tadi banyak ya pelajaran dan yang lucu-lucu juga sudah disampaikan tadi dan menyangkut culture shock nih Bang. Culture ya. shock ya. Ini di 80 negara ini bisa disampaikan ke penonton podcast kita ini culture shock yang Bang Fitra hadapi ini. Sebenarnya dari 80 negara itu ya ada satu pelayaran yang paling paling sampai sekarang ini suka ingat sekarang air mata. Di mana itu saya berlayar dari lintas apa ski itu high ski pelaut ski itu yang Titanic itu bang Titanic itu saya lewat situ tuh itu memang betul-betul itu Allah masih menolong kita semua kru kapal itu tepat jam 12 malam tiba-tiba ombaknya hampir hampir 10 meter kalau nggak salah waktu itu ya itu kita udah free fair untuk meninggalkan kapal jadi ada istilahnya ada abandon ship ya gitu ya. Itu kita sudah berpasrah lah mungkin ini akhir dari perjalanan hidup saya di lautan gitu kan. Itu memang kita 0,05% lagi untuk hanya bisa selamat. Tuhan nahoda saya, Tuhan kapten saya. Kita dari udah briefing, kita hanya 0,05% lagi bisa hidup dengan kondisi seperti ini. Memang itu benar. Tapi itu hal yang langka saya rasa dengan kecanggihan kapal saat ini bisa terdeteksi. Ya, kalau dulu kan masih belum begitu canggih ya kapal-kapal ya.
Kalau sekarang kan semuanya udah kapal udah canggih. Kalau dulu Bang, orang kapal tuh badannya sudah gede. Nah, pas kapal terakhir saya itu sekarang udah kapal komputerisasi Bang. Nggak, ada fisik itu hanya sedikit lagi yang dipakai. Semuanya udah komputerisasi. Jadi jangan khawatir untuk generasi muda. Kapal itu selalu berinovasi. Yang pasti yang paling canggih hadir setiap tahunnya seperti kapal-kapal saat ini. Jadi sekarang bedanya ada satu lagi. Orang pakai tato tuh susah masuk kerja di kapal. Jadi sudah ada perubahan. Makanya orang di kapal tuh coba kita lihat sekarang orangnya bersih-bersih. Maaf bicara ya ganteng-ganteng gitu. Kalau dulu kan yang serem-serem Bang kerja di kapal Bang. Tato. Ini sekarang nggak berlaku. Ya, tapi dulu Bang Petra pastinya nggak serem ya mukanya ya. Saya segini aja ya kan. Saya kayak orang Ambon aja kan, bukan orang Iya, kaya. iya, 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 iya. Ya, mungkin pas menghadapi orang tertentu mukanya diseramin begitu. Dulu memang orang kerja di kapal serem-serem kan. Ya, Tapi begitu udah 10 tahun belakang ini udah semuanya udah pakai alat. Jadi dulu ya. hanya fisik ya Ini ini berkembang terus, makin maju. pasti. Ya, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang gitu ya. Ya, Yang semuanya masih adapt dengan perkembangan sekarang. Dan dari kita juga tadi menyiapkan kualifikasi ke sana, tentu ini terus berimprovisasi ya, betul. terus belajar dan bagaimana lagi-lagi kita beradaptasi supaya terus nyambung dengan perubahan masa dan zaman ini ya. Yes. Oke, dan ini menarik sekali Bang Fitra. Sebelum kita tutup nih, uh, closing statement nih dari Bang Fitra buat anak-anak Indonesia, anak-anak muda, generasi penerus bangsa uh, yang ingin nih mengikuti jejak Bang Fitra. Silakan. Baik untuk generasi muda Indonesia ya yang menonton acara Bang Ustadz ini. Saya hanya berharap punyalah cita-cita untuk keliling dunia karena dengan cita-cita keliling dunia mata Anda bisa membuka, mata Anda bisa melihat, pikiran Anda bisa membaca bahwa dengan banyaknya negara yang Anda kunjungi, banyaknya dunia yang Anda masuki, banyaknya pergaulan Anda dengan antar suku, antar bangsa itu menambah wawasan kita. Jadi jangan pernah takut bahwa impian itu adalah membawa kita ke dalam dunia yang indah sebenarnya. Ini yang saya tanamkan kepada anak-anak saya juga ya. Jadi sama seperti kalian semua yang ada di luar sana, bangkit, bermimpilah untuk keliling dunia. Itu aja Bang Isladi. Terima kasih Bang Isladi. Oke, baik. Luar biasa, keren sekali pengalamannya, dan ini saya yakin sangat menginspirasi, sangat memotivasi, dan menggerakkan hati anak-anak muda kita supaya untuk terus lebih ya, dan bagaimana memanfaatkan peluang ini di dunia perlayaran ini dengan tadi pengalaman lucu, pengalaman nol zeronya Bang Fitra, Ya. kemudian ya berangkat dari bawah ya karena memang waktu itu ya serba terbatas Bang Fitra ini. Nah, tapi di balik itu dari podcast ini harapan kita bisa lebih nanti anak-anak Indonesia Bang Fitra, Harapan terutama kita. yang akan menempuh jalur laut ini begitu ya. Oke, Bang Fitra, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat walafiat buat Bang Fitra, sukses terus dan semoga dilancarkan semua aktivitasnya dan semua pekerjaannya. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin ya. Assalamualaikum Bang Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Isladi. Ya, sama-sama.